Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, nama saya Alila Mawati dan teman saya Safir Hardian. Ingin mempresentasikan akuntansi nilai saat ini. Pada dasarnya, terdapat beberapa kelompok pemikiran yang memiliki hubungan dengan pengukuran laba usaha yang lebih baik. Terdapat 3 kelompok. Yang pertama, kelompok klasik. Yang kedua, kelompok neoklasik. Yang ketiga, kelompok radikal. Relevansi konsep laba. Laba adalah hal yang mendasar dan penting dari laporan keuangan dan memiliki banyak kegunaan di berbagai konteks. Yang pertama, laba adalah dasar untuk perpajakan dan redistribusi kekayaan di antara individu-individu. Yang kedua, laba dipandang sebagai suatu panduan bagi kebijakan dividen dan retensi perusahaan. Yang ketiga, laba dipandang sebagai panduan umum investasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat, laba dianggap sebagai suatu sarana prediktif yang membantu dalam meramalkan laba dan peristiwa-peristiwa ekonomi di masa depan. Konsep akuntansi tradisional tentang laba. Yang pertama, laba didasarkan pada transaksi aktual yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada postulat periode dan mengacu pada kinerja keuangan dari perusahaan selama satu periode tertentu. Yang ketiga, laba akuntansi meminta penghasilan yang terrealisasi di periode tersebut dihubungkan dengan biaya-biaya relevan yang terkait. Yang keempat, laba akuntansi didasarkan pada prinsip laba dan menggunakan definisi pengukuran dan pengakuan pendapatan. Yang kelima, laba akuntansi meminta adanya pengukuran beban-beban dari segi biaya historisnya terhadap perusahaan yang menunjukkan ketaatan yang tinggi dari prinsip biaya. Keunggulan laba akuntansi. Yang pertama, laba akuntansi dapat bertahan menghadapi ujian waktu. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual dan faktual. Yang ketiga, dengan mengandalkan prinsip realisasi untuk pengakuan pendapatan, pada laba akuntansi memenuhi kriteria dari konservatisme. Dan yang keempat, laba akuntansi dianggap berguna untuk tujuan pengendalian, terutama dalam melaporkan kepengurusan. Selanjutnya terdapat kelemahan laba akuntansi. Yang pertama, laba akuntansi tidak mampu mengakui kenaikan nilai yang belum terrealisasi dan aktiva yang dimiliki dalam satu periode tertentu. Akibat penerapan biaya historis, prinsip-prinsip realisasi. Yang kedua, ketergantungan laba akuntansi pada prinsip biaya historis menjadikan komparabilitas menjadi sulit untuk dilakukan. Yang ketiga, ketergantungan laba akuntansi pada prinsip realisasi. Prinsip biaya historis dan konservatif dapat menghasilkan data yang menyesatkan dan salah dimengerti atau data yang tidak relevan bagi penggunanya. Hakikat dari konsep ekonomi tentang laba. Adam Smith adalah ahli ekonomi yang pertama kali mendefinisikan laba sebagai suatu peningkatan kekayaan kebanyakan menganut aliran klasik. Pada akhir abad ke-19, pemahaman bahwa laba adalah lebih dari sekedar kas telah dinyatakan dalam teori-teori von Bauer tentang modal dan laba. Yang ketiga, pada awal abad ke-20, pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan laba mengalami kemajuan. Yang terakhir, Fisher, Lindahl, dan Hicks memberikan pandangan baru tentang hakikat dari konsep ekonomi tentang laba.
Konsep-konsep pemeliharaan modal. Yang pertama, pemeliharaan uang. Modal finansial yang diukur dalam satuan uang. Yang kedua, pemeliharaan modal daya beli umum. Modal finansial yang diukur dalam satuan daya beli yang sama. Yang ketiga, pemeliharaan kapasitas produktif, yaitu modal fisik yang diukur dalam satuan uang. Yang keempat, pemeliharaan kapasitas produktif. Daya beli umum, modal fisik yang diukur dalam satuan daya beli yang sama. Selanjutnya ada konsep-konsep nilai saat ini. Yang pertama ada kapitalisasi. Variabel yang harus diketahui untuk menentukan nilai yang dikapitalisasi yaitu yang pertama ekspektasi arus cash yang mungkin timbul akibat penggunaan atau penghapusan aktiva. Yang kedua waktu dari ekspektasi arus cash tersebut. Yang ketiga jumlah tahun dari sisa usia aktiva. Dan yang terakhir ada tingkat diskonto yang tepat. Metode nilai kapitalisasi dianggap berguna untuk keputusan-keputusan operasional jangka panjang seperti anggaran modal dan pengembangan produk. Nilai-nilai kapitalisasi dari piutang dan utang jangka panjang digunakan dalam laporan keuangan. Yang kedua, ada harga masuk saat ini. Interpretasi harga masuk saat ini. Harga masuk saat ini menggambarkan jumlah uang atau pembayaran lain yang akan diperlukan untuk memperoleh aktiva yang sama atau ekuivalennya. Karena untuk membuat keputusan tentang masa depan, kita harus memiliki informasi tentang hal-hal akurat saat ini di masa ini dan masa lalu. Ada tiga metode pengukuran dari harga masuk saat ini yaitu yang pertama penerapan harga pasar, yang kedua indeks harga khusus, dan yang terakhir apresiasi atau estimasi manajemen. Selanjutnya ada akuntansi bagi keuntungan dan kerugian kepemilikan. Yang pertama ada untung rugi kepemilikan yang terrealisasi sehubungan dengan barang yang dijual atau kewajiban yang dihapuskan. Yang kedua, untung rugi kepemilikan yang belum terrealisasi sehubungan dengan item-item yang masih dimiliki atau dengan kewajiban yang harus dibayar pada akhir periode pelaporan. Yang ketiga ada harga keluar saat ini. Interpretasi dari harga keluar saat ini yaitu harga keluar saat ini menggambarkan jumlah kas yang karena suatu aktiva dapat dijual atau suatu kewajiban dapat dijadwalkan kembali. Dalam kasus di mana harga jual masa depan yang telah disesuaikan mendapat perhatian, sebagai gantinya akan dipergunakan konsep dari ekspektasi nilai keluaran atau nilai bersih yang dapat terrealisasi. Selanjutnya, menurut pendekatan keluaran saat ini, seluruh aktiva dan kewajiban dievaluasi utang pada nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kapanpun nilai bersih yang dapat direalisasikan tidak dapat diestimasikan secara langsung dari pasar permintaan. Maka ada dua alternatif, yaitu yang pertama ada penggunaan indeks harga penjualan yang khusus yang diperhitungkan baik melalui sumber-sumber eksternal maupun internal perusahaan. Yang kedua, ada penggunaan penilaian oleh penilai eksternal atau oleh manajemen. Selanjutnya ada interpretasi lain atas nilai saat ini. Yang pertama ada aktiva penting versus aktiva tidak penting. Yang kedua nilai bagi perusahaan. Yang ketiga kombinasi nilai. Selanjutnya ada konsep laba usaha. Laba usaha berbeda dari laba akuntansi dalam dua hal yaitu yang pertama laba usaha didasarkan pada penilaian biaya penggantian dan yang kedua laba usaha hanya mengakui keuntungan yang dibuat akrualnya selama periode yang bersangkutan. Terakhir ada kesimpulan. Simpulan pada bab ini, model akuntansi yang digunakan untuk akuntansi nilai saat ini yang didasarkan pada interpretasi dari konsep Hicksian tentang pemeliharaan modal atau pemeliharaan kapasitas produktif fisik. Yang kedua, terdapat usulan 4 konsep nilai saat ini yang berbeda dalam literatur dan dalam praktiknya, yaitu ada nilai kapitalisasi, harga masuk saat ini, harga keluar saat ini, dan kombinasi nilai di atas.
Yang terakhir, tiap metode memberikan keunggulan-keunggulan yang nyata jika dibandingkan dengan akuntansi biaya historis. Kelemahan utama dari metode saat ini dan juga akuntansi biaya historis adalah bahwa tidak ada dari metode ini yang mengakui perubahan-perubahan yang terjadi dalam daya beli atas dolar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.